Shalom semua. Apa kabar? I'm blessed. Saya diberkati, Bapak Ibu diberkati ya. Puji Tuhan. Ya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah mengikuti seminar tentang keuangan pada saat di TLW Bonding ya. Di sini sudah ada duit banyak ya. Uangnya berlimpah-limpah, masuk aja terus. Penuh, amin ya. Amin. Ya, dan minggu lalu kita ada sempat bikin pembahasan untuk keuangan juga. Kita masih dalam tema identitas kita yang baru. Ya, kita adalah orang-orang yang diberkati, amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya ketika kemarin kita sudah lakukan diskusi, saya percaya Bapak Ibu sudah ambil satu keputusan, benar? Ya, untuk perencanaan keuangan, baik hari ini maupun yang masa yang akan datang. Kalau belum ya salah sendiri. Tapi sebaiknya kita sudah mulai buat hal-hal ada yang baik, yang firman Tuhan kemarin bagus-bagus banget ya. Dan hari ini saya akan masih berbicara tetap tentang hal kerajaan sorga. Nah, hal kerajaan sorga ini tentang ketika Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita. Dan subtemanya ini di sini adalah percaya, setia, ada pelipat gandaan. Amin. Boleh bilang amin dulu ya. Puji Tuhan. Kita akan baca dan belajar dari Matius pasal 25. Ini satu perikop yang bagus banget. Dari ayat 14 sampai ayat 30. Saya akan bahas satu-satu ayat per ayat ya. Bapak Ibu siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini menceritakan perumpamaan tentang talenta ya. Nah, orang seringkali menafsirkan talenta ini sebagai ajakan untuk bertanggung jawab dan produktif. Ya, tapi kalau kita bicara soal talenta di sini, kalau kita melihat dari perspektif kasih karunia dan iman, kita bisa melihat hal ini ada hubungannya, ini adalah mengenai hubungan kita dengan Bapa. Ya, Bapa kita yang penuh dengan kasih. Ya, dia mempercayakan hartanya pada kita bukan untuk membebani. Sekali lagi ya, dia mempercayakan hartanya buat kita bukan untuk membebani kita. Tetapi ada satu tujuan yang mulia, yaitu apa? Untuk supaya kita bisa ikut serta di dalam kebahagiaannya. Amin. Jadi ini bagus banget ya, saya merenung-renungkan luar biasa ini. Ini ada satu kartun ini lucu juga ya. Jadi ada 3 orang, ya yang satu dapat banyak, ya ada yang sedang dan ada yang cuman dapat 1 ya. Nanti kita akan lihat baik-baik ya. Jadi ini perikop ini dimulai dari ayat 14 ya. Di ayat 14 berkata bahwa, ya sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang Tuhan yang sudah pergi, nanti dia akan suatu saat akan datang balik kembali ya ke dunia ini. Kita tahu ini bicara soal hal bagaimana kita dalam penantian untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Tapi poin yang penting yang saya mau sampaikan di sini adalah kita bertanggung jawab atas karunia-karunia atau apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melipat gandakan, ya, amin ya. Jadi beberapa orang percaya ini adalah karunia keselamatan yang diberikan kepada kita, sementara yang lain mengajarkan ini talenta, mungkin ada bakat dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti Tuhan menghendaki orang-orang untuk menggunakan karunia-karunia ini untuk memajukan kerajaannya selama ada di muka bumi ini, ya. Dan para hamba ini melipat gandakan uangnya. Ada yang bahkan bisa 2 kali, 2,5 kali dari temannya bisa melipat gandakan. Tapi ada juga yang menyimpan, yang mengubur ya. Nanti kita baca sama-sama ya. Nah, perhatikan ya bahwa Tuhan ini tidak memberikan talenta yang sama kepada setiap hamba-hambanya. Tetapi dia memberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Ya. Jadi perhatikan bahwa di sini ada kemampuan yang berbeda-beda, berarti kita ini tidak semuanya sama. Ya, masing-masing kita punya kemampuan berbeda-beda. Benar ya? Dan di Matius
ayat berikutnya di ayat yang ke-15, dia berkata yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah kalau bicara talenta, saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya pikir-pikir talenta apa sih talenta? Talenta itu kan kalau dulu itu adalah mata uang ya di zaman Romawi, dan itu sebenarnya sama dengan berat 34 kilo. Nah saya suka di versi NLT kalau tidak salah itu bilang bahwa Tuhan tuh memberikan 5 bags of gold. Jadi 5 talenta, 5 kantong emas. Waduh, saya hitung-hitung kalau harga emas sekarang Bapak Ibu ada investasi emas. Pasti tahu ya harga emas lagi naik-naiknya sekarang 1,9 juta, hampir 2 juta sekarang ya. Ya. Jadi kalau misalnya dikalikan dengan 34 kilo berapa kira-kira? 60-an M. Ya. 60 M ya. Kurang lebih ya. Kalau 34 kilo. Ya. 68 M Pak Iwan ya. Kalikan 5. Berapa tuh? Wow. Jadi kalau 5, 2, 1. Kalau 1 banyak nggak? Banyak banget. Ya. Tapi ada satu juga yang bilang bahwa di sini ya, coba saya nih, ini ya. Kurang lebih 1 talenta kurang lebih 34 kilogram. Itu sama juga sekitar 6.000 denarius atau dinar. Ya dinar ya. Nah dinar itu sama kayak upah 1 hari. 1 orang itu punya upah 1 hari. Anggap aja kalau upah 1 hari ini 100.000. Kalau 100.000 itu berarti sekitar 600 juta. Itu 6.000 hari punya kerja. 6.000 hari itu kurang lebih 16 tahun. Bapak Ibu, banyak nggak? Banyak. Ya. Jadi ya luar biasa ya. Kalau kita dikasih 1 talenta, saya pikir-pikir waduh kasih 1 talenta. Ya sudahlah, anggaplah bukan 60 M, anggap 600 juta. Tapi 600 juta juga banyak kan? Ya. Terus 600 juta ini diapain? Dikubur. Ini kalau Bapak Ibu bisa silang di kepala, disilang gini kali ya. Orang yang dikasih 600 juta atau 60 M terus dia gali di rumahnya terus ditimbun. Kira-kira orang kayak gini apa sih? Ya paling tidak ditaruh di bank lah ya. Ya kemarin saya lagi ajarin anak saya bilang Edgar, kalau kamu mulai dari umur 20 kamu sudah bisa mulai kerja, kamu kumpulin 1 juta aja satu bulan ya. Ya dalam waktu 30 tahun, uang kamu kalau kamu depositoin bunga berbunga ya, umur 50 kamu terima 1 M. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang akan pensiun dalam keadaan miskin. Haleluya. Tapi apakah Bapak Ibu kita punya 1 M sekarang ini? Ya nggak apa-apa, belum terlambat. Belum terlambat. Kasih karunia Tuhan itu berlimpah buat kita, amin. Ya, ya menyesal Pak Dovi, waduh kenapa saya nggak. Ya makanya saya ajarin anak-anak saya. Ya kita perlu ajarin orang-orang juga untuk mulai berinvestasi ya. Jadi ada hal-hal yang baik ya dalam hal ini ya. Tapi saya nggak mau bahas ke situ ya. Saya ini hanya sekedar pengetahuan umum saja ya. Kalau saudara setia dalam hal yang kecil seperti ini, nabung aja ya. Dalam waktu pada saat saudara pensiun, saudara tidak akan pensiun dalam keadaan miskin. Saya bisa jamin itu ya. Kalau kita ngikutin prinsip-prinsip yang dari Alkitab ya. Tapi banyak sekali yang kita malah habiskan dengan hal-hal yang nggak berguna ya. Puji Tuhan. Tapi sekarang ini dia, saya belajar banyak sekali. Ada sebenarnya Bapak Ibu bisa belajar dari banyak hal ya. Ya kalau misalnya selain kita belajar Alkitab, ada banyak-banyak hamba-hamba Tuhan yang betul-betul punya pewahyuan yang luar biasa. Saya akhir-akhir ini banyak ngikutin videonya Dave Ramsey. Kalau Bapak Ibu suka nonton, Dave Ramsey ini suka ngajar tentang soal keuangan. Ada juga salah satu CEO dari Charis, namanya Billy Eberhard. Dia juga ahli dalam hal keuangan, investasi. Dia banyak ngajarin tentang kingdom wealth, ya, mengenai kemakmuran dalam kerajaan sorga. Belajar dari mereka.
Ya, sekarang gampang kan, di YouTube juga bisa auto translate, benar ya? Ya, hanya apa? Hanya kita memberi diri aja waktu untuk kita bisa mulai belajar dari mereka. Oke, kita lanjut ya. Jadi 1 talenta banyak nggak? Banyak ya, sepakat ya. Nih Matius 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, saya senang di sini ya. Saya lihat bahwa orang yang punya 5 talenta berapa M tadi? kalau dihitung kalau 60 kali 5 berapa? Sekitar 300 M ya. Dalam waktu nggak lama dia bisa lipat gandakan jadi 600 M. Waduh, luar biasa. Puji Tuhan. Mengapa dia bisa melipat gandakannya? Karena apa? Di sini dikatakan karena ia menjalankan uang itu. Ia yang menjalankan, dia yang punya tanggung jawab. Nah, saya baca di sini di dalam versi King James dibilang begini, then he who had received the 5 talents went and traded. Jadi orang yang punya 5 talenta itu dia pergi dan kemudian mulai berdagang. Ya, trading, ya. Saya senang ada satu versi di dalam NIV bilang begini, put his money to work. Jadi yang bikin bekerja apa? Uang. Uang yang bekerja untuk dirinya, bukan dia yang bekerja untuk dirinya. Ya, amin. Hai, puji Tuhan. Ya. Nah, ada satu lagi yang lebih bagus nih di NLT versinya. The servant who received the 5 bags of gold began immediately to invest. Jadi dia mulai investasi. Wah, luar biasa. Artinya ada sesuatu yang mulai dia kerjakan. Ya, dengan apa yang ada pada dia. Ya. Nah, ini konteksnya kalau saya bicara hari ini benar-benar soal uang. Waduh, ini luar biasa. Saya dapat banyak sekali pemahaman dalam hal ini bahwa kitalah yang pergi minta hikmat dari Tuhan untuk mulai menginvestasi, menjalankan trading. Ya. Jadi uang akan bekerja untuk menghasilkan uang untuk kita. Ya. Haleluya. Jadi perumpamaan ini berbicara tentang mengambil apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dan mulai memultiplikasikannya. Amin. Ya. Jadi kerajaan sorga ini berbicara soal increase, peningkatan, multiplikasi. Boleh bilang amin? Ya, amin ya. Kerajaan sorga selalu bicara soal increase, pelipat gandaan, multiplikasi. Bukan sesuatu yang stagnan. Bukan sesuatu yang diam di tempat. Bergerak, maju. Ya. Jadi Tuhan menciptakan kita bukan hanya untuk menempati ruang dan waktu. Ya, kita lah yang sekarang ini dia dengan anugerah Tuhan. Kita tahu ini bukan satu beban, tapi ini anugerah dari Tuhan. Dan kita bisa kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, berapapun yang ada di tangan kita ini bisa bermultiplikasi. Berapapun yang ada di tangan kita ini bisa bermultiplikasi. Haleluya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa aduh, saya ada banyak kehilangan. Saya ya mungkin nggak bermultiplikasi, malah hilang. Nah, Bapak Ibu, kalau karena kebenaran kita kehilangan sesuatu, itu bukan rugi. Amin. Tapi karena kebenaran ya, bukan karena kebodohan. Kalau kita karena kebodohan kita terus kita hilang sesuatu, ya kita perlu minta hikmat sama Tuhan. Karena jangan kita berpikir kalau kehilangan sesuatu karena kebenaran, maka itu menjadi rugi. Enggak. Kenapa? Karena di dalam Markus 10 ayat 28 sampai 31 ini ayat bagus banget. Yesus bilang, aku berkata di sini Petrus bilang begini, Tuhan, aku ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan aku mengikut Engkau. Ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, karena aku, karena Kristus dan karena kabar baik, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga, masa kapan?
ini juga masa sekarang akan menerima berapa? 100 kali lipat apa? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia juga akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Haleluya. Puji Tuhan. Seorang bisa kehilangan rumah, bisa kehilangan saudara laki-laki, bisa kehilangan saudara perempuan, bisa kehilangan ibunya atau ayahnya. Tetapi mereka akan menerima 100 kali lipat. Nah, bapak-bapak tolong ya, ini dia jangan dianggap sebagai kalau kehilangan istri dapat 100 kali lipat istri. Haleluya. Di sini nggak sebut kalau kehilangan istri. Haleluya. Ini sudah salah ya. Ya, kalau kita meninggalkan istri karena kebenaran itu juga udah nggak benar. Ya, nggak mungkin orang meninggalkan istri karena udah nggak benar lah. Ya. Jadi di sini dikatakan kita dapat rumah loh, 100 rumah. Haleluya. Amin. Pak Dolfi, saya belum punya rumah, satu aja enggak. Ya. Berarti saudara belum pernah kehilangan rumah karena kebenaran. Kalau saudara bisa kehilangan rumah karena kebenaran, karena Injil, saudara akan mendapat 100. Ini janji Tuhan loh, ya. Amin. Jadi kita tidak akan rugi apa-apa kalau kita karena kebenaran, karena Injil, ya. Kita akan mendapat. Saya punya banyak sekali anak-anak rohani sekarang, haleluya. Ya, anak jasmani saya cuma 2, tapi anak rohani saya banyak sekali. Puji Tuhan, ada bapak rohani, ada ibu-ibu rohani juga ya. Puji Tuhan, kita punya banyak saudara. Ini satu keluarga TLW, saya bersyukur. Amin. Ya, saya memperoleh hal yang luar biasa di sini. Oke. Jadi ingat ya, ini nggak bicara soal istri ya, kehilangan istri. Sekali lagi, oke, kita lanjut ya. Di Matius 25 ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah, kedua hamba ini sama-sama menerima, tapi menerimanya berbeda, tapi sama-sama menggandakan, melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan perhatikan di sini, hamba yang kedua ini tidak membanding-bandingkan dengan yang pertama. Oh, dia punya lebih banyak sih, kok aku cuma dikasih 2? Enggak, dia juga sama, pergi dengan setia, mulai menggandakannya. Ya ini bagus sekali ya, satu gambaran bahwa kita ini tidak punya sama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi jangan bersungut-sungut. Ya, lakukan saja apa yang Tuhan percayakan dengan setia. Amin, ya. Setiap orang itu dipanggil untuk mengelola kasih karunia yang dia terima dengan setia, bukan untuk bersaing, bukan untuk membanding-bandingkan, tapi untuk kita bisa merespon hal ini dengan iman yang bekerja di dalam kasih. Amin. Jadi kita perlu meresponi hal ini, dapat 2, puji Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mulai membanding-bandingkan, ini ada ayatnya di 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Alangkah bodohnya mereka. Boleh bilang kiri kanan? Enggak ya? Ya. Alangkah bodohnya orang yang membandingkan diri mereka. Saudara, apa yang terjadi kalau kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang mungkin kurang di bawah kita? Kita akan menjadi sombong. Ya. Apa gunanya? Dan apa gunanya kalau kita membandingkan dengan orang yang malah lebih tinggi dari kita? Malah kita akan depresi. Kita merasa, aduh dia lebih bagus, dia lebih baik, dia lebih ganteng. Sayang sekali gak ada yang suka membanding-bandingkan dengan diri saya ya. Asik sekali. Gantengnya. Apa Dolfi lebih ganteng dari saya? Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan diri orang lain. Ini hamba yang kedua dengan setia dia ambil saja apa yang dia dapat ya dari Tuhan dan lakukan. Dia mulai memultiplikasikannya ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, lakukan saja apa yang Tuhan suruh saudara lakukan.
Walaupun hal itu kecil, ya lakukan aja. Ya. Tuhan, aku mau yang seperti dia dong, 5, seperti Pak Dolfi dong. Bisa khotbah di depan. Ya silakan aja, monggo. Enggak apa-apa gitu loh. Ya. Saya bersyukur ya di tempat ini ada yang mungkin cuman mau gulung-gulung kabel. Ya. Ada yang bawa makanan dari bawah. Tapi dengan setia lakukannya ya. Tidak pernah mengeluh. Saya bersyukur. Dan terima kasih. Itu nanti belakang itu Tuhan akan bilang, well done, my good and faithful servant. Betapa baik, betapa bagusnya engkau. Wah, itu satu pujian yang luar biasa ya. Kita nggak perlu dipuji oleh manusia Bapak Ibu, betul? Ya karena Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan dalam hal yang paling kecil sekalipun. Ya. Jadi pekerjaan kita ini akan dievaluasi berdasarkan kualitasnya, bukan kuantitas. Ya, apakah kita setia dalam suatu hal, kualitasnya akan dilihat. Jadi ketika Tuhan memberi, Tuhan itu percaya bahwa di dalam diri kita itu ada potensi untuk melipat gandakannya. Amin. Kalau Tuhan sudah kasih, berarti Dia percaya kita mampu menggandakannya, melipat gandakannya. Oke, kita lanjut di Matius 25 ayat 18 berkata, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Saudara tahu kalau uang 1 M itu kayak apa sih? Lumayan loh, 1 kotak gede ya. Kalau 60 M itu kayaknya mungkin 1 dus rokok gudang garam ya Pak Iwan ya. Gede ya, segitu tuh ya. Itu 1 M loh. Kalau 60 M berarti 60 dus. Lebih banyak mana pekerjaannya? Menggali untuk nimbunin 60 dus ini dia. Atau memang betul-betul taruh aja di bank gitu loh, enak. Kan gimana ya? Saya nggak habis pikir loh orang. Tapi ini perumpamaan luar biasa gitu loh. Tapi kalau kita mulai merenungkan, mulai membayangkan, mulai lihat, iya juga ya. Benar-benar gila nih hamba Tuhan hamba yang satu ini dia nih. Ya. Bagaimana caranya dia menggali lubang untuk harta yang begitu besar sebenarnya yang dipercayakan. Ya. Lebih banyak effort dia untuk menggalinya daripada dia effort dia untuk mengembangkannya ya sebenarnya. Jadi kita masing-masing diberikan 1 talenta yang luar biasa. Tuhan memberikan paling tidak anugerahnya adalah keselamatan buat kita. Betul? Ya, dia anugerahnya memberikan satu keselamatan. Nah, paling tidak dengan imanlah kita bisa menceritakan hal ini kepada orang lain. 1 aja. Wow, itu sudah pelipat gandaan. Amin. 1 dapat 1. Tapi kalau kita diam saja, itu sama seperti hamba ini. Kita kuburin. Ya, kita nggak pernah ceritakan kebaikan Tuhan, kita nggak pernah ceritakan Yesus kepada orang-orang dunia ini. Sama saja kita menyimpan talenta kita ini. Nguburin. Amin. Ya saya lihat banyak yang ngangguk-ngangguk. Bisa paham ya hal ini ya. Artinya kalau anugerahnya kita terima aja, anggap saja cuma keselamatan. Oke lah kita bisa pergi dengan iman, kita keluar ke sana, kita sampaikan kabar baik ini. Ya. Mau Bapak Ibu? Ya. Jangan dikubur, jangan disimpan. Ya. Jadi Tuhan mengharapkan kita menggunakan ini untuk kemuliaan Dia. Ya. Kita harus menggunakan hal yang sama ya dengan contoh di sini ya. Nah, kemudian mulai di ayat ke-20 ini yang mulai seru ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, wah senang banget ya. 5 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Dia tunjukkan kepada Tuhan, nih lihat Tuhan. Di rekeningnya sudah ada 600 miliar. Haleluya, puji Tuhan. Ya kalau upah 1 hari tadi 600 juta ya anggaplah 5 M. Berarti 10 M. Sudah ada nih Tuhan. Puji Tuhan. Wah luar biasa.
Jadi kalau setiap orang satu aja, bawa satu, apalagi bawa 5, bisa penuh ini TLW di sini. Haleluya. Ya, nggak usah tunggu-tunggu tahun depan. Ya, puji Tuhan. Kita family di sini, kita mau lebih berkualitas ya. Orang-orang di sini punya kualitas, bisa belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Oke, kita lanjut di ayat ke-21 berkata begini. Maka kata tuannya itu apa kepadanya? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu sekarang boleh tepuk kiri dan kanan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Haleluya. Wis. Enak ya? Puji Tuhan. Baru ditepuk teman aja udah enak banget gitu loh. Apalagi Tuhan sendiri yang tepuk kita. Baik sekali perbuatanmu itu Dolphy, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Saudara bisa sebut namamu di sini ya. Ya baik sekali perbuatanmu itu Victor, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Siapa? Baik sekali perbuatanmu itu, Pak Vincent. Wah, hai hambaku yang baik dan setia. Sebut dirimu. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu. Lihat di sini bahwa Tuhan itu memberikan 5 talenta bukan jadi beban, tetapi dia bilang apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tujuan Tuhan sejak awal memberikan talenta ini adalah untuk apa? Untuk turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Amin. Bukan untuk beban. Salah sekali kalau kita diberikan sesuatu terus kita anggap, aduh Tuhan ini jadi beban buat saya ya. Saudara tahu, saat saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan, saya excited banget. Saya nggak anggap ini sebagai satu beban. Haleluya. Bapak Ibu, kita biasanya di pagi-pagi ini kalau ada satu review ya. Ada review para volunteers datang bersama dan itu bisa diganti-ganti. Siapa yang ini ya, yang yang pimpin, yang briefing. Ambil tanggung jawab itu. Ya, ini satu kesempatan buat kita. Kalau nggak diambil ya orang lain yang akan ambil. Ya, ini satu kesempatan yang bagus banget. Dalam berbagai hal. Ya, baik sekali perbuatanmu itu. Ya, ini menunjukkan Tuhan itu sebenarnya betul-betul mengharapkan satu peningkatan. Ya, Tuhan expect kita untuk meningkat. Saya bilang hanya petani gila yang menabur terus dia nggak mengharap ada tuaian. Ya, petani yang menabur pasti berharap. Ya, ada satu peningkatan, ada satu perubahan. Tadi saya ketemu Pak Asang dan Pak Aliong di sebelah situ, puji Tuhan. Saya bilang terima kasih loh, waduh luar biasa. Saya melihat perubahan, luar biasa. Karena benih firman yang ditabur, hidup orang pasti berubah kok. Ya amin. Berubah, kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita di sini, bahkan saya sendiri pun berubah. Bapak Ibu, hidup kita berubah. Tiba-tiba kita tidak sadar, saya kok berubah ya. Karena firman, ini yang disebut perubahan tanpa usaha. Ya, kita tidak perlu berusaha sedemikian mungkin untuk mengubah gaya hidup kita. Kita hanya perlu mengubah pola pikir kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu yang akan mengubah kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi, well done, good and faithful servant. Boleh sekali lagi tepuk sebelah, well done, a good and faithful servant. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan baik ya. Ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta juga. Puji Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, sekali lagi tepuk kiri kanan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, meskipun engkau cuma dipercaya 2, it's okay. Baik sekali. Amin. Haleluya.
Engkau sudah setia, ya, memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Amin, haleluya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Sekali lagi, tujuan Tuhan bukan untuk beban. Dia memberi talenta bukan untuk beban. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Wow, masuk. Kita masuk dan ikut. Ya, kita bukan orang-orang di luar. Kita orang-orang di dalam. Ordal. Orang dalam. Kalau orang dalam, kita bisa ngapa-ngapain nggak ya? Ada koneksi orang dalam saya. Tapi kitalah yang orang dalamnya. Kita sudah masuk, turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Dahsyat. Puji Tuhan. Jadi dia segera mengupayakan ini dan memultiplikasi. Dia tidak bertanya-tanya, dia tidak komplain, dia tidak ngapa-ngapain, tapi dia langsung eksekusi. Amin. Ya, saya senang sekali hamba kedua ini dia mendapat lebih sedikit. Ya, kita mungkin dilihat secara karunia, mungkin ada yang kita pikir saya karunianya nggak sebanyak siapa si A dan si B. Tapi itu sudah cukup. Dan Tuhan berharap ada multiplikasi untuk kerajaannya di muka bumi. Amin. Haleluya. Ya, tidak semua orang dipanggil untuk jadi pendeta, jadi pembicara di mimbar. Ya. Tapi tidak semua orang juga punya talenta untuk masak loh. Amin. Haleluya. Kalau saya disuruh masak, waduh. Bisa sih, ya, masak Indomie. Haleluya. Saya nggak mungkin dipanggil untuk jadi kayak Bu Yanske. Ya. Atau Pak Parto ya, puji Tuhan, mereka punya talenta yang luar biasa. Tuhan baik ya. Saudara tahu ya, sama seperti Daud ya. Daud itu juga maksudnya dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa ya. Dia bukan dia bukan membunuh orang kerdil. Bukan membunuh anak-anak ya. Kalau dia bunuh orang kerdil, orang anak-anak ya namanya nggak akan disebut. Malah dia mungkin akan dibully. Tapi dia melakukan suatu hal yang luar biasa ya. Karena apa? Karena dia mulai dari kambing domba yang 2 ekor. Ya. Kakaknya bilang, ya siapa yang jaga itu yang kambing domba yang hanya 2 ekor. Tapi dia bilang kambing domba 2 ekor. Tapi dia berhadapan dengan singa dan beruang loh. Ya. Dan dia bilang dia bisa patahin singa. Dia bisa robek mulut singa ya. Dia bisa pukul beruangnya. Puji Tuhan. Dalam hal-hal yang kecil ya. Oke. Jadi kita mungkin memiliki talenta dan fungsi yang berbeda. Tetapi Tuhan memberi upah kepada kita sesuai dengan apa yang Dia berikan kepada kita. Haleluya. Bukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita gak perlu pusing dengan apa yang dilakukan orang lain. Kalau Tuhan memanggil engkau, Tuhan memberikan talenta kepada engkau, kerjakan aja dengan setia. Amin. Ya. Kita lanjut di ayat 24 dan 25. Ini dia nih. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ini hamba yang gila. Saya bilang, gila, benar-benar gila. Ya, udah dia nggak bikin, udah dia nggak kembangkan, dia malah tuduh Tuhannya ini jahat. Ya, ini satu statement yang salah loh, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa ini statement yang benar. Kenapa? Karena dia bilang begini, Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Hey, Tuhan ini kasih benih kepada orang ini, betul? Jadi dia mengharapkan sesuatu untuk dikembalikan gitu loh. Jadi ini satu pernyataan statement yang tidak benar ya. Jadi kita jangan bilang bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang jahat. Ya. Tuhan yang memberi sakit penyakit. Tuhan yang memberi kebangkrutan dan lain sebagainya. Salah. Pikirannya saja sudah salah. Ya. Banyak yang komplain, Tuhan kenapa hidupku begini-begini aja terus menerus. Ya. Tuhan sih yang bikin bangkrut. Aduh. Ini pola pikir yang hamba yang punya cuma terima 1 talenta. Ini benar-benar keterlaluan ya sebenarnya ya. Udah dikasih 60 M,
gak diapa-apain. Ya udah anggaplah dikasih 600 juta aja Bapak Ibu, aduh. Tapi gak diapa-apain juga, benar-benar hamba ini bodoh sekali ya. Jadi Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini benar-benar suatu pernyataan yang salah, yang kita tidak boleh pakai. Nah, perhatikan bahwa hamba yang memiliki kesan yang salah tentang tuannya ini adalah orang yang tidak menghasilkan peningkatan. Ya, orang ini tidak mau bermultiplikasi. Dia ini malas, ya, dan jahat. Bukan cuma malas tapi jahat. Ya. Apa jawab tuannya ini? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ayo jangan tepok kiri kanan ya. Ya, jangan bilang hai kamu hamba yang jahat dan malas. No ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ini pernyataan retorika ya. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Paling tidak kamu taruh di bank lah. Ya, supaya aku bisa dapat bunganya lah. Ya, kamu nggak perlu ngapa-ngapain juga kok. Kalau dua hamba yang pertama, Tuhan bilang well done, well done. Yang ketiga ini, you are done. Selesai kamu. Ya. Haleluya. Ya. Ini hanya alasan kita untuk membebaskan diri kita dari tanggung jawab. Ya. Ketika kita diberikan satu tanggung jawab, Bapak Ibu jangan anggap itu sebagai satu beban. Ya. Kita bertanggung jawab dalam berbagai hal, dalam pelayanan contohnya ya. Ini bukan suatu beban ya. Saya bilang, saya dan Bu Nini kita bikin TLW dan beserta dengan para leaders di sini, kita penuh dengan tanggung jawab. Dan ini sesuatu yang excited. Ya, ini sesuatu yang membuat kita ini bersemangat. Apalagi ketika kita biasa meeting ya di tiap hari Selasa, kita laporin, jemaat ini begini. Wah, mereka ada perubahan. Waduh, luar biasa. Tahu nggak, itu upahnya itu luar biasa sekali. Sukacitanya itu dahsyat banget. Ini yang disebut Tuhan, marilah masuk menikmati kebaikan Tuhan. Ini luar biasa. Ya. Jadi, waduh, ini hamba ini. Wah, luar biasa, ini saya nggak bisa ngomong ini. Ya. Di sini ada bilang, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ya, tema yang selalu muncul dalam perumpamaan ini adalah bahwa Tuhan itu mengharapkan kita ini untuk menggunakan apa yang diberikan dan kemudian kita memultiplikasikannya. Ya, untuk apa? Untuk memperluas kerajaannya. Ya, hamba ini gagal total. Ya, kita perlu mengusahakan itu mengembangkan talenta yang sudah Tuhan ini ya. Nah, saya tahu orang-orang yang punya perspektif kasih karunia, kalau bicara soal kata-kata berusaha, mengusahakan itu kayak alergi gitu loh. Tetapi ini adalah salah satu bentuk respon kita terhadap anugerah Tuhan. Ya. Kalau kita ini di dalam posisi rest, di dalam posisi beristirahat dalam Tuhan, kita bekerja dalam posisi bukan bekerja karena stres. Nggak ada uang, bukan. Kita bekerja dalam posisi tenang di dalam Tuhan, karena apa yang kita kerjakan kita percaya bahwa Tuhan memberkati, bahkan Dia sudah memberkatinya. Amin. Ya, kita bukan bekerja berusaha untuk, aduh nanti saya bayar cicilan gimana ya, saya bayar kontrakan bagaimana ya. No. Ya, kita berusaha, kita bekerja karena ini satu tanggung jawab dari Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Dan karena apa? Karena kita dipercaya hal ini. Ya, pekerjaan apapun yang Bapak Ibu kerjakan sekarang ini adalah satu anugerah dari Tuhan. Ya. Kita fokus, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Begitu juga dengan pelayananmu. Ya. Pelayanan terhadap keluargamu. Ya, pelayanan di gereja di sini, di mana saja ya. Ya, saya nggak bicara khususnya di tempat sini. Saya tahu di sini orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan itu diperlengkapi oleh Tuhan juga, dimampukan, dan mereka akan melakukan dengan excellent ya. Tapi buat kita secara pada umumnya ketika kita melayani keluarga kita, melayani siapapun ya, itu dengan spirit excellent
Jadi kita perlu mengusahakan dan mengembangkannya ya. Nah, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan kita Tuhan yang mau ada pelipat gandaan. Dia mau melihat kita itu bermultiplikasi. Dia melihat ada satu pelipat gandaan di dalam kehidupan kita semua, ya. Dan di ayat ke-28, 29-30 ini, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi setiap yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini berbicara soal kita yang menerima anugerah keselamatan Tuhan, tapi kita tidak ngapa-ngapain dengan anugerah keselamatan itu, Bapak Ibu. Ya. Ini bertentangan dengan sosialisme dan komunisme. Ya, kalau orang komunis itu ambil dari yang ada 10, ambil dari yang 5. Ini terlalu banyak nih punya dia nih. Bagi-bagi kepada orang yang punya 1. Itu komunis namanya. Jadi paham komunis, sosialisme itu dia itu enggak sesuai dengan Alkitab. Itu tidak alkitabiah, bertentangan dengan Alkitab, ya. Ya kita nggak mungkin ambil dari orang-orang kaya gitu ya, terus bagikan kepada orang-orang miskin, itu nggak benar. Ya, sebenarnya ya ada hal-hal yang salah yang kalau kita berlakukan seperti itu, ya. Makanya Bapak Ibu, saya terus terang saya agak keberatan, saya bukan gimana ya, saya nggak suka memberi orang-orang yang di jalan gitu loh, ya, sama sekali tidak mendidik. Ya kalau Tuhan gerakkan saudara untuk memberi ya silakan, tidak apa-apa. Tetapi ini bukan suatu yang bagus. Ya, kita bisa memberi di tempat-tempat yang tepat. Ya, kita tahu bahwa ini adalah untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya, ada beberapa yang melakukan seperti kegiatan sosial seperti itu ya, membagikan apa macam-macam gitu ya. Tapi kalau tidak ada gunanya untuk kerajaan Allah, itu sesuatu yang sia-sia. Ya. Sebaiknya kita jangan sia-siakan uang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Kita tahu itu sama seperti menabur garam ke laut, habis, ambles, tidak ada gunanya buat kerajaan Allah. Jadi kita perlu berpikir, minta hikmah dari Tuhan, apa yang bisa kita lakukan dengan hal ini, ya, dengan uang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kerajaan Allah. Sekali lagi untuk memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, jadi tadi ini bukan sistem komunis, kalau ambil 10, ambil 5, malah dari yang 1 ini diambil, dikasih ke mana? Ke 10. Haleluya. Ini bicara juga soal pewahyuan Bapak Ibu. Ya, ketika kita nggak mendapat apa-apa, kita keluar dari ruangan ini, kita nggak ngerti, nggak paham, apa semua dari kita ini diambil. Ya, kita perlu minta roh hikmat dan wahyu pada Tuhan untuk kita bisa mengerti, memahami, mulai mengerti, memahami. Makanya saya bilang saya berusaha untuk memberitakan kabar baik Injil itu dengan bahasa yang paling sederhana, paling gampang, paling enak. Ya, untuk orang bisa gampang terima, gampang ingat. Ya, semoga ini bisa diingat sampai minggu depan, 2 minggu, 3 minggu dan yang akan datang ya. Bukan cuma jokes-jokesnya saja. Ya, bukan cuman gantengnya Pak Dolfi aja gitu yang diingat ya. Tapi yang diingat ini, mengenai talenta ini ya. Ingat ya, Bapak Ibu ya. Harap kita bisa ingat tentang perumpamaan tentang talenta ini. 5, 2, 1. Oh oke, Pak Dolfi pernah bahas soal ini. Ya, ini saya sampaikan dengan cara yang begitu mudah, begitu gampang untuk kita bisa menerimanya. Jadi yang 1 diambil, diberikan kepada yang 10. Kelihatan adil nggak? Kelihatan nggak adil. Tapi ini caranya Tuhan. Ya, kenapa? Karena yang 1 ini yang 1 ini punya siapa juga? Tuhan kan? 1 talenta ini punya Tuhan.
ya suka-suka Tuhan. Artinya kita jangan berpikir bahwa Tuhan itu nggak adil, enggak. Tuhan itu adil banget. Ya. Kalau yang satu ini, talenta yang satu ini sudah diberikan pada orang ini, dia nggak mau pergunakan, ya udah pindah ke yang lain yang betul-betul mau dengan setia menggunakannya. Amin. Ya, ini mungkin agak sedikit keras, tapi ini yang Tuhan sampaikan. Ya, buat kita semua ya, tempat ini ya. Ambil, terima. Apa yang Tuhan percayakan, oke, kita mulai menjalankannya. Trading, investasi. Ya. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Ini campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Ini adalah orang-orang yang betul-betul yang tidak punya ya tidak mau menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ini ada hal yang bagus hari ini. Jadi kita sekarang ini sudah belajar hari ini tentang kita percaya, kita setia, dan kemudian ada pelipat gandaan. Kita tahu bahwa dalam kerajaan surga itu, ya Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita. Dia mempercayakan talenta buat Bapak Ibu, buat kita semua. Dan dia expect ada satu multiplikasi. Ya, yang terjadi pada saat multiplikasi itu di siapa? Di tangan kita. Kita yang pergi mengerjakannya ya. Ya, saya senang nanti pada saat selesai ibadah kita ini, saya tadi diberitahu ada anak-anak sekolah minggu yang akan membagikan roti di depan. Karena mereka baru belajar firman Tuhan tentang 5 roti dan 2 ikan. Jadi mereka mempraktekkan untuk membagi-bagikan roti. Pelipat gandaan itu ada di tangan mereka. Ya, ada di tangan kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita terima sesuatu dari Tuhan, waktu Tuhan Yesus menengadah ke langit dan kemudian dia memberkati 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dia mulai bagi-bagikan kepada 12 murid. Dan 12 murid mulai melipat gandakannya. Ya, pelipat gandaan itu ada dimulai dari Tuhan. Amin. Kemudian diberikan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya mulai melipat gandakannya. Sehingga begitu selesai semua, 5.000 orang bisa makan dengan kenyang. Masih dikumpul ada 12 bakul. Berlimpah. Pelipat gandaan ada di tangan kita Bapak Ibu. Kita belajar dari Bapak kita, Tuhan kita yang selalu memultiplikasi, menggandakan, mengincrease, menaikkan sesuatu. Karena hidup kita ini naik. Menjadi kepala dan bukan ekor, amin. Tidak turun. Ya, hidup kita bukan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kadang di atas, kadang di bawah itu buat orang luar aja. Ya. Kita bukan hidup seperti roda, tapi kita naik sesuai dengan janji Tuhan. Amin. Dan kalau naik artinya, ya naik. Turun enggak? Ya enggak. Kalau turun, ada sesuatu yang mungkin kita perlu refleksi kembali. Ada firman Tuhan apa yang perlu kita ambil kembali untuk kita bisa renungkan. Amin.